Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya materi kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi, diantaranya adalah sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Namun, sebelum kita menyimak paparan PowerPoint yang akan Bapak sampaikan, terlebih dahulu kita memulai dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan dan silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Nah, bagi teman-teman, khususnya nih yang terutama berada di kelas atas, ya kelas 4, 5, dan 6, yang sudah bisa tenang dan tertib untuk mengikuti sholat Jumat. Silahkan untuk mengikuti sholat Jumat jika sholat Jumat tersebut diadakan di sekolah bersama para dewan guru laki-laki. Maka dari itu, bagi teman-teman semuanya, untuk sholat Jumat ini merupakan fardu ain atau sholat yang wajib dilakukan bagi setiap laki-laki yang muslim. Lalu, apa tujuan sholat Jumat itu? Nah, perlu ketahui oleh teman-teman sekalian, sholat Jumat adalah waktu di mana umat Islam berkumpul bersama untuk beribadah. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk menjaga persatuan dan kebinekaan umat Islam. Ketika umat Islam berkumpul untuk sholat Jumat, mereka dapat memperkuat ikatan mereka sebagai umat Islam yang satu. Karena kenapa? Mungkin bukan hanya sholat Jumat saja ya teman-teman, bisa sholat fardu yang lainnya. Kalau kita melaksanakannya dengan secara berjamaah, maka persatuan umat Islam ini akan semakin erat, akan semakin kuat. Maka teman-teman ketika berada di sekolah sudah diajarkan ya melalui sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, gitu ya. Nah, di rumah pun demikian. Kalian bisa melaksanakan sholat berjamaah tersebut dengan keluarga barangkali, kalau rumahnya jauh daripada tempat sholat, ya, musola ataupun masjid. Nah, kalau yang dekat, silahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun musola. Nah, kemudian, apa sih syarat sah sholat Jumat itu? Nah, barangkali teman-teman di sini juga perlu ketahui ya, ada syarat sahnya sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat itu berlaku bagi laki-laki dengan syarat nih ya, ada syaratnya teman-teman. Yang pertama, syaratnya harus beragama Islam ya. Jadi selain Islam tidak boleh melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat fardu yang lainnya kalau non Muslim gitu ya. Kemudian merdeka ya, kemudian berakal ya, tidak gila gitu ya. Nah, orang gila itu dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, karena tidak memiliki akal. Kemudian balik, balik itu cukup umur atau cukup usianya, ya. Kemudian mukim atau menetap, gitu ya. Mampu mendatangi dan terbebas dari segala macam uzur atau halangan yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang melakukan perjalanannya yang jauh gitu ya. Misalkan lagi pulang kampung nih gitu ya, tidak mendapati rest area yang terdekat gitu ya. Nah, teman-teman boleh ya
untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Setelahnya nanti ketemu rest areanya, nah, karena waktunya sudah habis untuk melaksanakan sholat Jumat, boleh diganti dengan sholat zuhur. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sakit misalkan ya, itu juga sama. Ya, boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada rukun sholat Jumat. Tadi syarat sahnya, sekarang rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat terdiri dari dua rukun. Yang pertama, yaitu sholat dan khutbah. Menurut ijma para ulama, ya ini menurut para ulama gitu ya, sholat Jumat dikerjakan dalam 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pendek. Tata cara sholat Jumat sama seperti sholat fardu lainnya, gitu ya. Namun, untuk pelaksanaan sholat Jumat ini diringkas teman-teman, yang tadinya 4 gitu ya, menjadi 2 rakaat gitu ya. Dilaksanakannya di waktu zuhur. Karena kenapa diringkas menjadi 2 rakaat? Karena di situ ada khutbah gitu ya, ada 2 khutbah gitu ya. Nah, makanya untuk sholat Jumat ini pula dikeraskan bacaannya dari mulai takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah sampai kepada surat pendek. Nah, ini dikeraskan atau dizohirkan bacaannya sehingga bisa terdengar oleh jamaah yang lainnya. Sama seperti sholat fardu yang lainnya ya, kecuali mungkin sholat asar ya yang tidak dizohirkan atau tidak dikeraskan suaranya seperti itu ya. Hanya di sholat Jumat tadi yang memang dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, sekarang kita beralih ke materi berikutnya yaitu tentang sholat duha. Nah, teman-teman kan sudah sering ya sholat duha di sekolah berjamaah dengan teman-teman yang lainnya, dengan bapak ibu guru gitu ya, ataupun ketika jadwal bulanan kita melaksanakan sholat duha ya, sholat duha bersama di lapangan ya kan. Nah, apa sih sholat duha itu yang teman-teman ketahui? Nah, di sini kita akan jelaskan ya supaya teman-teman paham nih sholat duha itu. Sholat duha, nah diartikan atau pengertian daripada sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari. Kemudian dimulainya ketika matahari mulai naik sepenggalah atau setelah terbit matahari sekitar jam 7 sampai sebelum waktu zuhur, ketika matahari belum naik pada posisi tengah-tengah, namun lebih baik apabila dikerjakan setelah matahari terik gitu ya. Nah, kita biasanya kapan nih teman-teman melaksanakan sholat duha berjamaah? Biasanya kan kita melaksanakan sholat duha itu pukul berapa? Pukul 7.30 gitu ya. Jadi setelah teman-teman semuanya sampai di sekolah, kemudian bel berbunyi, lantas kita semuanya mengambil air wudhu gitu ya. Kemudian kita melaksanakan sholat duha berjamaah di kelas masing-masing gitu ya. Adapun rutinitas bulanan kita melaksanakan sholat duha berjamaah seluruh dari kelas 1 sampai dengan kakak-kakak SMP gitu ya di lapangan utama. Dan apa sih manfaat dan keutamaan sholat duha itu? Nah, seorang muslim yang rajin mengamalkan sholat duha akan dilimpahkan oleh Allah rezeki serta keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan pengikutnya untuk sholat duha sebelum melakukan aktivitas. Sebab kenapa? Karena sholat duha layaknya pintu awal kesuksesan seseorang dalam memulai aktivitasnya. Rasulullah sudah menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat duha ya teman-teman. Karena melalui gerakan sholat duha yang menjadi rutinitas kita sebagai tambahan daripada sholat sunnahnya, dapat menguatkan otot-otot kita yang ada di tubuh kita ini. Nah, sebagai pembuka pintu kesuksesan, maka di situ kan di akhir sholat duha itu ada doa ya, teman-teman. Doanya itu adalah untuk keberkahan rezeki, gitu ya. Kita mendoakan orang tua yang sedang mencari rezeki, gitu ya, agar rezeki yang didapatkan oleh orang tua kemudian diberikan kepada kita itu menjadi berkah buat keluarga kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, dimanapun ya teman-teman meluangkan waktunya baik ketika di rumah
waktu libur gitu ya, ataupun di sekolah yang memang sudah menjadi rutinitas gitu ya, yang sudah menjadi pembiasaan tersebut harus tetap dilakukan gitu ya teman-teman. Bagaimana cara niat sholat duhanya? Nah, masih ingat nggak teman-teman untuk bacaan niat sholat duhanya? Atau masih apa namanya belum tahu? Atau lupa bacaan sholat duhanya? Nah, ini Bapak akan sampaikan ya. Untuk niat sholat duha ini adalah usolli sunnatad duhai rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pak, bagaimana kalau misalkan sholat duhanya dilakukan berjamaah? Nah, kalau sholat duhanya dengan berjamaah tinggal diganti saja, gitu ya. Usolli sunnata duhai rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu lillahi ta'alanya yang tadi misalkan yang sendiri gitu ya. Kalau kita menjadi makmumnya menjadi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini Bapak rasa teman-teman sudah hafal ya, sudah di luar kepala nih bacaan sholat duha karena memang dilakukan setiap hari ya di sekolah sebagai rutinitas ya aktivitas di sekolah seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir nih ya, materi yang terakhir adalah sholat tahajud. Nah, yo, siapa teman-teman nih di sini yang pernah melaksanakan sholat tahajud? Kapan sih, Pak, waktu sholat tahajud itu dilaksanakan? Nah, kita simak ya sama-sama. Pengertian dan keutamaan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud yang pertama adalah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena sholat sunnah ini punya derajat yang tinggi, teman-teman. Sehingga siapapun yang mengerjakannya, maka doanya akan dikabulkan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud adalah surga. Nah, teman-teman, siapa yang mau masuk surganya Allah? Pasti mau kan semuanya masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus apa? Rajin untuk melaksanakan sholat tahajud. Pak, masih ngantuk sholat tahajudnya karena dilaksanakannya tengah malam atau sepertiga malam gitu ya. Nah, tidak apa-apa teman-teman, sambil mencoba gitu ya, pelan-pelan ya. Tidak mesti harus setiap malam juga. Yang namanya belajar kita mencoba dalam 1 minggu itu atau dalam 1 pekan itu ada berapa hari nih kita bisa melaksanakan sholat tahajud gitu ya. Bagusnya memang kita untuk setiap setiap hari gitu ya di sepertiga malam setiap hari itu kita melaksanakan sholat sholat tahajud. Karena kenapa? Di saat yang lain orang-orang yang lain tertidur lelap gitu ya dengan mimpinya kita bangun ya, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah gitu ya. Berdoa yang sekuat-kuatnya kepada Allah, insya Allah apa yang kita panjatkan doa kita kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya, teman-teman. Waktu pelaksanaan sholat itu dari pukul berapa? Nah, ini ya. Ada pembagian waktu sholat tahajud menurut para ulama. Yang pertama, ya, yang paling utama nih, yang paling utama itu adalah sepertiga malam, malam pertama. Gitu, sepertiga malam pertama, yaitu dilaksanakan ba'da isya sampai dengan pukul 10, teman-teman. Gitu ya. Lalu yang lebih utama lagi, sepertiga malam kedua, gitu ya. Yaitu pukul berapa? Pukul 10.00 sampai pukul 1 malam. Nah, yang paling utama nih, gitu ya, sepertiga malam terakhir, yaitu pukul 1 dini hari sampai menjelang subuh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, dari 3 malam itu dibagi menjadi 3. Nah, ya. Jadi dari satu malam itu dibagi menjadi 3 waktu sholat tahajud menurut pembagian ulama gitu ya. Jadi sangat utama sepertiga malam yang pertama itu ba'da isya sampai jam 10 malam. Kemudian lebih utama gitu ya. Ada sangat utama, ada lebih utama. Nah, lebih utamanya sepertiga malam yang kedua dari pukul 10 sampai jam 1 malam gitu ya. Kemudian yang paling utama nih tahapan yang terakhir yaitu sepertiga malam terakhir itu pukul 1 dini hari sampai menjelang subuh gitu ya atau pukul 4 lah ya minimal seperti itu. Jangan sampai
menjelang apa namanya, udah mau azan subuh gitu ya, sebentar lagi mau azan subuh baru kita laksanakan sholat duha, tapi kita ada spare waktunya gitu ya, berapa menit kah atau 30 menitnya gitu ya, atau mungkin 1 jam yang menjelang sholat subuh, kita melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu. Nah itu teman-teman, waktu pelaksanaan sholat tahajud. Ya, nah sudah selesai ya. Terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya. Mudah-mudahan materi kali ini terkait sholat Jumat, sholat duha, tadi sholat tahajud bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan kita bisa melaksanakannya sehingga itu bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.